Hari ini kembali turun banyak salju ya, seharian dari mulai malam kemarin sampai sepanjang hari ini, dan mungkin sampai malam nanti juga, besok pagi juga masih terus turun salju. Dan bisa dilihat jalanan ini tertutup salju. Kalau mobil yang bersihin salju belum lewat ya, itu hampir mustahil untuk lewat jalanan yang agak nanjak gitu ya. Kalau mungkin turun bahaya juga kalau turun ya. Tadi waktu kami pulang dari gereja, hari ini kami berangkat ke gereja, jadi video ini kebanyakan perjalanan menuju gereja ya. Dan pulangnya kami ke rumah mertua ya, mama mertua bersihin jalanan rumahnya karena mobil yang bersihin salju nggak lewat di daerah rumahnya. Dan ini bisa dilihat banyak sekali ini di dekat rumah mertua saja salju di sepanjang jalan. Jadi untuk orang tua yang tinggal sendirian itu mereka terkepung ya, terkurung, nggak bisa keluar rumah karena salju yang begitu tebal dan harus dibersihin. Kalau orang tua mungkin susah karena pekerjaan lumayan berat kan, bersihin salju ya, harus nyekop ya. Jadi kami ke tempat mama mertua dan bersihin sedikit salju yang ada di sekitar jalan menuju rumahnya. Dan pulangnya nggak jauh dari rumah mertua, waktu kita mau belok dan jalanannya agak turun, tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan hampir saja nabrak tembok ya. Itu saya udah pasrah ya, suami saya yang bawa, tapi itu tembok itu udah di hadapan muka saya dan saya udah pikir ini bakalan kena saya gitu ya, tembok ini. Dan mobil ini nggak bisa dikendalikan karena kalau makin direm makin bahaya. Jadi puji Tuhan waktu itu saya yakin tangan Tuhan yang memegang kendali ya, jadi bisa lewat. Cuma beda beberapa milimeter aja itu udah kena ya. Setirnya dibelokin juga hampir kena ke arah yang lain gitu. Jadi kanan kiri tembok, hampir aja mobil kita hancur ya kalau Tuhan gak menolong. Mungkin tadi waktu pulang kita kesulitan ya, tapi puji Tuhan kita bisa pulang dengan selamat walaupun kondisi jalanan begini ya. Dan saya pikir mungkin besok kalau saya kerja, mungkin pagi-pagi saya minta diantar suami saya aja, karena kalau kondisi jalanan kayak begini dan kalau saya yang pegang kendali setir, mungkin saya bakalan mungkin ya, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bukan tergantung pinter atau enggaknya bawa mobil, tapi kalau yang pinter kayak suami saya aja masih begitu, apalagi saya pikir. Jadi begitulah kondisi di daerah kami akhir-akhir ini. Memang lagi musim salju ya, jadi memang dinikmati aja apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, itu semua memang pasti tidak selalu mulus ya. Dan di sini suami saya bilang ini kalau di sini nggak boleh ngerem ya. Jadi kalau jalanan nurun itu kita harus berusaha jangan terlalu banyak ngerem karena bisa aja langsung muter mobilnya ya. Tapi ya gimana ya, namanya di sini kita harus ngerem mau nggak mau gitu kan. Kalau kita nggak ngerem itu bahaya juga kan kalau ada mobil gitu kan. Jadi memang butuh skill lebih ya untuk bawa mobil di situasi kayak begini. Tapi saya bersyukur, saya waktu 3 tahun yang lalu mulai belajar nyetir, itu saya belajar nyetir di waktu musim salju kayak begini. Jadi saya belajarnya memang waktu jalanan kayak begini, jadi ya bermanfaat gitu ya. Banyak orang yang belajar waktu musim panas, waktu nggak ada salju, tapi begitu udah dapat SIM ke jalanan dan nggak tahu bagaimana mengendalikan mobil waktu jalanan bersalju gitu ya. Ya jadi balik lagi kita sampai di rumah
obrolan saya sama suami yang paling sering gitu ya diomongin akhir-akhir ini adalah kemungkinan kita kembali ke Indonesia, karena buat kami sebagai keluarga atau sebagai orang biasa pada umumnya memang di Jerman itu lebih baik, lebih terjamin, lebih bagus fasilitasnya gitu ya, untuk anak-anak sekolah juga lebih memang lebih terjamin ya. Tapi untuk hal-hal lain mungkin tidak ideal buat keluarga kami, karena saya pikir di masa-masa remaja nanti anak-anak akan mulai dengan pergaulan gitu ya, pengaruh pergaulan, dan suami saya juga khawatir gitu ya dengan pergaulan anak-anak gitu. Kalau sekarang sih masih biasa ya, masih main-main begitu, tapi kalau udah remaja nanti mereka akan takutnya tergoda pergaulan bebas. Jadi untuk itu kami memutuskan mungkin lebih baik kalau anak-anak remaja mungkin kita tinggalnya di Indonesia, karena nanti kita mau anak-anak juga hidup bukan untuk diri mereka sendiri gitu. Kalau di sini kan mungkin udah selesai sekolah ya, berkarir seperti itu untuk kemakmuran sendiri. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin kita bisa berbagi dengan orang lain yang lebih membutuhkan dan bisa hidup untuk melayani dan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kesenangan diri sendiri. Jadi itu yang jadi pertimbangan kami ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Dan ini anak saya, dia suka sekali main salju di luar. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.